Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak Soli-Solia semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar matematika ya. Ke bab 2, kecepatan dan debit, dan kita lanjut tentang menyelesaikan masalah operasi hitung satuan waktu. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak Solihah, silakan dibuka buku paketnya halaman 30. Ya. Kita akan mempelajari tentang penyelesaian masalah operasi hitung satuan waktu. Nah, operasi hitung satuan waktu itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Contohnya, nah, Bayu tiba di sekolah seperempat jam atau 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, jawab. Jadi 1/4 jam itu artinya 1/4 dikali 60 menit. Ya. Jadi berapakah 1/4 jam itu? Nah, 60 dibagi 4 kan bisa. Atau kalau kalian belum paham cara menyederhanakan pecahan, bisa dikali atasnya dulu ya. 1 kali 60 berapa? 60 kan dibagi 4. Ya, hasilnya 15 menit. Pelajaran kemarin sudah Bulita terangkan ya. 1/4 jam itu berapa menit, setengah jam itu berapa menit, 3/4 jam itu berapa menit. Jadi diingat-ingat ya, dihafalkan ya. Nah, 1/4 jam itu artinya sama saja dengan 15 menit. Jadi pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Nah, 15 menit sebelum pukul 7 yaitu 07 ya, dikurangi 15 menit. Pukul 7 dikurangi 15 menit. Nah, ini kan 0, menitnya kan 0. Ya, 0 dikurangi 5 kan nggak bisa. Maka kita minta sini 1 jam ya. Ini kan 7 jam. Maksudnya pukul 7 ya kan. Nah, ini minta 1. Jadi pukul 6. Ya, pukul 6. Nah, ini 1 jam kan sama dengan 60 menit. Nah, menitnya ini menjadi sebelumnya 0 menjadi 60 ya. Nah, baru bisa dihitung ya. 0 kurangi 5 kan nggak bisa. Jadi di sini menjadi 10. 10 kurangi 5, 5. Ini menjadi 5 ya. 5 kurangi 1, 4. Ya, 6-nya turun. Jadi pukul 06.45. Jadi Bayu tiba di sekolah pukul 06.45. Ya. Jadi maksud soal ini dalam memahami soal cerita, kalian harus dibaca berulang-ulang ya, dipahami maksud soalnya seperti apa ya, biar tidak salah dalam menghitungnya. Jadi Bayu tiba di sekolah pukul 6.45 menit ya. Karena yang ditanyakan di sini kan Bayu tiba di sekolah seperempat jam sebelum pukul 7. Nah, berarti sebelum pukul 7 berarti di belakang pukul 7 ya, sebelumnya ya. Nah, maka tibanya yaitu pukul 6.45 menit. Pukul 6 lebih 45 menit. Yang kedua, ayah pergi ke kantor pukul 6.15 menit ya, pukul 6.15 menit. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Nah, 1/2/5 jam itu bisa kita uraikan. 1 ini menjadi 1 jam, 2/5 jam ini kita uraikan, kita ubah menjadi ke menit ya. Atau bisa kalau kalian mau merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa.
Tapi setelah dirubah nanti kalian ubah lagi menjadi jam, ya. Semakin sulit waktu, maksudnya menghitungnya. Maka cara mudahnya kalau ada soal seperti ini, kalau dalam soal cerita ya, maka kita rubah jam ke jam ya. Jadi 1 jam, ini 1 jam, 1 jam sendiri, dan ini 2/5 jam itu sama dengan berapa menit. Nah, kita hitung. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka kita kali 60 ya. 2/5 kali 60. Nah, 60 bagi 5 adalah 5. Ya, 60 bagi 5. 5 bagi 5, 1. 60 bagi 5, 12. Setelah itu kita kali atasnya, yaitu 2 dikali 12. Ketemu 24 menit. Ya, 24 menit. Jadi 2/5 jam itu artinya atau sama dengan 1 jam 24 menit. Yang ditanyakan apa? Pukul berapa ayah tiba di kantor? Pukul berapa ayah tiba? Kan berangkatnya pukul 6 lebih 15 menit. Lah, lama perjalanannya yaitu 1 jam 24 menit. Maka caranya untuk menghitung pukul berapa ayah tiba di kantor, maka kita hitung, kita jumlahkan berangkatnya sama lama perjalanannya ya. Kita jumlah, berarti 0, 6, 15 ya, 06 15, 6 lebih 15 menit ditambah 1 lebih 24 menit, 1 jam lebih 24 menit. Yaitu 5 tambah 4 9, 1 tambah 2 3, 6 tambah 1 7. Jadi jawabannya adalah pukul 7 lebih 39 menit. Jadi ayah tiba di kantor pukul 7 lebih 39 menit ya. Nah, sekarang peta pembagian zona waktu di Indonesia. Akibat rotasi bumi dan luasnya negara Indonesia yang terbentang dari koordinat 97 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Nah, setiap zona tersebut memiliki perbedaan 1 jam. Ya. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini adalah WIB waktu Indonesia Barat, ya, Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan, ya. Tuh. Ya, ada Jawa. Berarti Jawa itu apa saja? Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, ya, Jawa Tengah, dan Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, dan sebagian Kalimantan. Kalimantan bagian tengah dan barat. Berarti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Pulau Madura. Ini waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah itu apa saja? Pulau apa saja? Yaitu ada Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, NTB, NTT, ya. Itu WITA. Sedangkan WIT waktu Indonesia Timur itu kayak Maluku Utara, Papua Barat, Papua, ya. Nah, perbedaan antara WIB, WITA, dan WIT itu masing-masing memiliki perbedaan 1 jam. Jadi WIB ke WITA itu perbedaannya 1 jam. Jika di WIB pukul 1, maka di WITA pukul 2. Sedangkan WITA ke WIT juga perbedaannya 1 jam. Jika di WITA pukul 2, maka di WIT pukul 3. Sedangkan WIB ke WITA, WIB ke WIT itu perbedaannya 2 jam. Ya. WIB pukul 1, sedangkan WIT waktu Indonesia Timur pukul 3, ya. Ingat-ingat ini ya. Nah, misalkan ini contohnya ya. Contohnya, ketika kita berada di WIB waktu Indonesia Barat, kita di Pulau Sumatera, Jawa, DKI Jakarta, maka ini jam 5 ini kita masih posisinya masih tidur ya, atau sholat subuh. Nah, sedangkan waktu Indonesia Tengah
orang-orang di Kalimantan Utara, Timur ini mereka sudah mau berangkat sekolah, ya. Nah, sedangkan di orang-orang yang Papua, Maluku Utara, Papua, nah itu sudah belajar, pukul 5 itu sudah belajar, ya. Karena pukul 5 di sana itu menunjukkan sudah pukul 7, kan selang waktunya perbedaannya 2 jam, ya. Kalau di kita masih subuh, di mereka sudah siang, maksudnya sudah pukul 7, ya, sudah waktunya belajar. Nah, ini adalah perbedaan atau pembagian zona waktu di Indonesia. Ya, harap dipahami ya. Ingat-ingat wilayah apa saja yang termasuk WIB, yang termasuk WITA dan WIT. Ya. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan zona waktu. Edo akan berwisata ke Raja Ampat. Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 pagi dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Nah, jadi kita hitung waktu tibanya. Kan berangkatnya pukul 6. Lama perjalanannya kan 10 jam, maka kita hitung ya 06, ya 6 jam ditambah 10 jam. 6 tambah 10 jam berapa? Yaitu 006. Jadi 16 jam atau pukul 16 ya. Nah, Raja Ampat itu berada di zona WIT ya di Papua dan memiliki perbedaan waktu 2 jam. Kenapa kok 2 jam, Bu? Karena Jakarta. Jakarta itu termasuk WIB. WIB itu waktu Indonesia Barat. Jadi kalau WIB ke WIT itu perbedaannya 2 jam. Ya. Jadi Edo tiba di Raja Ampat pukul, kan tadi kan 16 ini ya. Ya, 16 ditambah 2 jam. Jadi pukul 18 WIT ya. Pukul 18 WIT atau pukul 6 malam ya. Nah, ini adalah penggunaan zona waktu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, harus diingat-ingat ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Untuk latihannya, tolong kerjakan latihan 1, halaman 32, nomor 6, 7, 8, dan 9. Di buku tulis ya, menggunakan langkah-langkahnya atau cara-caranya ya. Agar Bu Lita mengetahui kalian sudah paham apa belum. Jangan langsung jawabannya ya, harus pakai caranya ya. Apabila ada yang kurang dipahami dari penjelasan Bu Lita, boleh ditanyakan ya. Sekian, jazakumullah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.